Shalom adik-adik KKR, selamat hari Minggu. Bertemu lagi di ibadah online kita minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah online kita minggu ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengangkat lagu penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Semua lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat Tuhan yang masih kami rasakan sampai saat ini. Tuhan Yesus, di hari ini kami anak-anak-Mu ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh benar-benar mengikuti kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Seluruh kebaktian kami ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di atas segalanya, mohon ampun Tuhan atas pelanggaran yang kami perbuat. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Guru, kami yakin gak yang adik-adik kita di rumah ini semangat? Yakinlah Kak, pasti semangat Wah, adik-adik kita ini Kak. pasti semangat. Karena itu guru mau absen dulu semangat tiap-tiap kelas. Guru mau mulai dari kelas yang paling kecil. Shalom balita. Shalom guru. Wah. Sekarang mau kita tanya anak kelas kecil ya Kak. Ayo guru. Shalom kecil. Shalom guru. Nah, kakak abang kelas tanggung guru yakin pasti gak mau kalah. Guru siapa ya? Shalom tanggung. Shalom guru. Wah. Pasti juga kakak abang remaja kita nggak mau kalah kan guru. Kita Iya, siapa ya guru. guru? Shalom remaja. Shalom guru. Nah, kita udah absen semangatnya guru. Pasti adik-adik yang di rumah udah semangat. Oleh sebab itu, kita mau undang adik-adik kita di rumah untuk bangkit berdiri. Ya, kita mau gerakkan tangan kita, gerakkan kaki kita, dan kita mau jalan serta Yesus. Guru yakin semua pasti mau jalan serta Yesus kan? Nah, oleh sebab itu kita angkat lagu pujian kita, Kedua Tanganku. Ada gerakannya loh, ikuti guru ya. Jangan lupa senyum, tepuk tangannya, semua harus semangat puji nama Tuhan hari ini.
Guru, tadi kan kita udah jalan sama Yesus kan Guru? Iya Guru. Pasti kalau kita jalan sama Yesus Guru, pasti kita makin sayang sama Yesus. Betul Baru Guru. Tuhan pun sayang sama kita kan Guru? Ya pasti Guru. Oleh sebab itu kita angkat lagu kita, Sayang-sayang disayang. Ini juga ada gerakannya loh, semuanya masih berdiri. Ikuti Guru ya. Ayo siap-siap. Sayang, 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 aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Lagi glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji. Kita angkat lagu ini sekali lagi. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anakmu, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Nah, udah boleh duduk ini Guru? Udah boleh Guru. Oke, ayo adik-adik di rumah udah boleh duduk kembali. Nah, Guru, aku mau nanya lah sama Andu. Apa Guru? Kamu gimana cara Andu mengungkapkan rasa cinta Andu, rasa sayang Andu sama Tuhan Yesus? Cara aku mengungkapkannya itu kan Guru, aku menghormati orang tua, Terus? menghargai teman. Wah. Nggak mau aku ngejek-ngejek teman Guru. Wah, mantap kali kamu Guru. Aku kan Guru, mau aku ucapkan kasih sayangku sama Tuhan. Cuman aku bandel Guru. Kayak mana itu bisa Guru? Kalau bandel pun kamu Guru, nggak apa-apa kamu mengucapkan rasa sayang sama Tuhan Guru. Wah, tapi mulai hari ini aku mau belajar jadi lebih baik lagi Guru. Sama mengucapkan rasa sayangku sama Tuhan, sama teman-temanku juga. Oleh sebab itu kita angkat lagu pujian kita. Bagaimana aku harus mengatakannya. Semua tepuk tangan ya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kita udah ucapkan kasih sayang kita sama Tuhan Guru. Dan kita mau kasih setia kita sama Tuhan, cinta kita semakin tambah-tambah. Oleh sebab itu kita angkat lagu pujian kita, Ku Jatuh Cinta. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta
cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Yesus indah, indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Nah, Guru, tadi kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita ambil sikap kita yang paling sopan, duduk yang rapi, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau angkat lagu penyembahan kita, Roh Kudus yang manis. Angkat lagu ini sekali lagi. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ya, sebelum kita memulai mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan yang maha baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari Minggu yang indah ini. Kami mau ya Tuhan untuk mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah menaikkan nyanyian pujian untuk menyembah memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, cerita yang akan disampaikan oleh Kak Vikaris. Kiranya Engkau memberkati Kak Vikaris ya Tuhan, supaya apa yang disampaikannya adalah kebenaran firman-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita ya.
Yang jadi bahan firman Tuhan, cerita firman Tuhan pada hari Minggu ini diambil dari kitab Lukas 10 ayat 25 sampai ayat 37. Jadi Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Kalian membacakannya dari rumah ya, dan kakak akan membacakan untuk kita semua dari sini dengan judul Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ya, sampai di sini firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu pagi ini. Shalom adik-adik KKR. Shalom. Sudah lama ya nggak jumpa sama Kak Pikaris ya, terutama di masa pandemi ya. Tapi hari ini adik-adik, kakak mau bercerita salah satu tema yang menarik buat kita pelajari, yang menarik juga untuk membangun semangat kita untuk menjadi anak Kristus yang setia. Jadi tema kita pada hari Minggu pagi ini adalah orang Samaria yang murah hati. Apa sih yang dimaksud dengan murah hati? Apakah maksudnya jual hati murah-murah gitu harganya? Oh tidak, salah, bukan seperti itu. Murah hati artinya dia tidak berat hati. Dia mudah untuk memberikan pertolongan. Dia mudah untuk menolong orang lain. Dan adik-adik, kalau kita lihat tadi ya, sebenarnya awalnya kisah dari cerita orang Samaria ini berawal dari ketika ada salah satu ahli Taurat. Siapa ya ahli Taurat ya? Ahli Taurat adalah tokoh agama. Dia pemuka agama. Artinya dia itu pandai dalam mempelajari buku-buku agama, firman Tuhan, gitu kan. Tapi ternyata dia membuat satu pertanyaan, ya. Satu pertanyaan yang sebenarnya mau menguji Tuhan Yesus. Ditanyanya demikian, "Apa yang harus aku perbuat kalau aku mau selamat?"
Kalau aku mau hidup tenang bersama Tuhan di surga, artinya aku pasti masuk surga. Lalu kata Yesus, coba kamu baca di Alkitab. Apa perkataan Tuhan di Alkitab? Apa isi firman Tuhan itu? Lalu dijawab oleh ahli Taurat ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lalu yang kedua dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau ahli Taurat ini udah tahu adik-adik isi firman Tuhan ini, isi Alkitab ya, kira-kira dia udah sangat menguasai ya. Mungkin kakak-kakak kita yang kelas tanggung remaja juga sangat menguasai, lebih menguasai lah ya daripada adik-adik kita yang balita mengenai Alkitab. Tapi di sini adik-adik, kembali Tuhan Yesus menyatakan, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Demikian katanya. Lalu diuji lagi, Yesus diuji lagi oleh ahli Taurat. Kalau gitu siapakah sesamaku manusia? Ya, katanya lagi. Lalu Tuhan Yesus ambil perumpamaan dia ambil contoh. Contohnya ya, kakak sederhanakan saja ya. Ada pada waktu itu ya, dalam perjalanan dia dari Yerusalem, kota Yerusalem menuju ke kota Yeriko. Nah, di dalam perjalanan ternyata ada orang jahat adik-adik, orang jahat yang merampok, mencuri apa yang menjadi barang berharga, entah uangnya, semua yang berharga yang ada pada orang ini diambil oleh perampok itu. Lalu berusahalah orang ini melawan, ya dipukul, buk, sehingga orang ini pun terluka. Ya. Setelah dirampok dia tersisa luka-luka, memar, bengkak-bengkak mukanya semua ya. Lalu yang terjadi apa? Lewat seorang imam. Imam ini pekerja di gereja ya, seperti guru KKR ya, dia pencerita firman, pelayan firman, seperti pendeta, dia melayani firman Tuhan, melayani di gereja. Itulah tugas imam pada waktu itu adik-adik. Tapi apakah imam itu menolong orang yang habis dirampok itu, yang terluka itu? Ternyata enggak. Ya ampun, ini enggak boleh dicontoh ya, ini perbuatan yang salah. Ya. Lalu datang orang kedua. Siapakah orang kedua itu? Ternyata orang kedua itu adalah orang Lewi. Ya, orang Lewi artinya di sini maksudnya adalah dia berasal dari suku Lewi. Dan sekedar pengetahuan buat kita adik-adik, Lewi ini, suku Lewi ini itu adalah keturunan yang dipilih Tuhan yang memang untuk melayani Tuhan. Artinya tugasnya memang di bait Allah, tugasnya di gereja. Tapi apakah orang Lewi ini menolong orang yang terluka tadi, yang dirampok tadi? Tidak, ya betul tidak. Tidak ditolongnya. Apakah itu benar? Tentu salah. Lalu datanglah orang ketiga. Siapakah orang ketiga tadi? Iya, orang Samaria adik-adik. Orang Samaria ini ya adik-adik, pada waktu itu tidak dianggap, artinya tidak dianggap karena dia digolongkan sebagai orang yang berdosa. Ya, dia dianggap kelas rendah, dipandang hina, bahkan dijauhi. Bahkan dijauhi. Artinya orang Samaria itu dianggap tidak layak untuk berteman dengan suku lain. Ya, dia sangat dijauhi. Tapi apa yang terjadi? Justru orang Samaria ini loh yang mau menolong. Tuhan menggerakkan hatinya sehingga orang ini, orang Samaria ini berbelas kasihan. Ya, dia mau menolong orang yang terluka yang habis dirampok tadi. Apa sih aksinya? Kalau kita menolong seseorang kan ada tandanya ya, buktinya ya. Ada aksi yang terlihat. Jadi aksi yang dilakukan oleh orang Samaria ini pertama-tama adik-adik, dia membalut luka-luka. Kalau kita luka ya, atau teman kita luka ya, adik kita luka mungkin ya, kita balut, tentu kita bersihkan dulu lukanya ya, kita bersihkan. Lalu ada kapas, kita kasih betadin. Lalu kita bungkus lagi ya dengan kasa perban gitu ya. Kita balut lukanya. Lalu yang kedua ya, orang Samaria ini disiraminya, dikasihnya minyak ke orang yang terluka tadi, yang dirampok tadi, dikasihnya minyak.
Lalu yang ketiga, bukan hanya diobatinya lalu tinggalkannya aja situ, tidak. Tapi masih ada kelanjutannya. Ya. Orang Samaria tadi, karena pada zaman itu ya, pada masa itu kendaraan mobil, sepeda motor belum ada. Yang ada itu keledai. Makanya di Alkitab dikatakan ya, orang Samaria itu menolong orang yang dirampok tadi naik ke atas keledai tunggangannya. Nah, dia naik kan di atas keledai tunggangannya tadi, lalu dibawalah orang yang terluka ini ke salah satu penginapan. Ya, dibawa ke sana untuk dirawat. Nah, adik-adik, kasih yang ditunjukkan orang Samaria ini adalah kasih yang harus kita praktikkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Contohnya dalam hal misalnya ya, kita ketika kita melihat ada teman kita yang jatuh ya. Contohnya seperti ini. Ada teman kita yang jatuh, lalu kita menolong dia untuk bangkit berdiri, mengobati lukanya. Ya. Siapa yang pernah menolong temannya ketika jatuh? Ini dia. Jadi kalau ini ya, pada waktu itu temannya ini bersama-sama dua sekawan ini sama-sama lari. Ya. Tapi yang satu dia tersandung, jatuh. Nah, tapi temannya yang satu lagi dia menolong. Dia memberikan tangannya, dia mengangkat temannya. Artinya dia nggak membiarkan temannya jatuh ya, dia malah menolong. Ya, itulah buktinya bahwa dia baik hati, murah hati. Ada loh kita yang kalau temannya jatuh malah diketawain, ih jatuh ya jatuh. Itu salah ya, yang benar yang seperti ini tadi. Ya. Kalau dia jatuh, teman kita jatuh, kita tolong. Nah, lalu apalagi ya kira-kira yang bisa menunjukkan bahwasanya kita itu orang yang baik. Ya. Bukan hanya sekedar menunjukkan, tapi memang kita benar-benar jadi orang baik loh. Ya. Contohnya ya, kita mau berbagi apa yang ada pada kita. Kalau kita adik-adik mungkin kita punyanya roti, kita punyanya apa coklat, kita punyanya apel, ya. Nah, di sini ada. Ya, mereka berteman dia punya apel. Ya. Apelnya ada 2, yang satu dibagikan ke temannya. Itulah karena dia murah hati, baik hati. Kalau dia nggak baik hati tadi teman-teman, pelit adik-adik semua, nggak akan dia bagi apelnya. Dia makan apelnya 2-nya. Tapi karena dia baik, dia bagi apelnya salah satu. Nah, apakah cukup jadi anak yang baik hati itu cuma kasih ke teman, sayang teman? Enggak ya. Dia juga harus sayang, mengasihi orang tuanya. Caranya seperti apa? Jadi anak baik hati. Ya, dengan cara mengasihi, menyayangi orang tuanya. Caranya adalah ini dia, tanda kalau kita itu adalah anak baik. Dan kita bisa lihat ya adik-adik, di sini ternyata ada abang, ada kakak, ada adiknya. Ya. Anak yang baik itu saling menyayangi dia, saling mengasihi sama kakak abangnya. Bersaudara dia akur, nggak berantem. Kayak gini nih tuh, abang sama kakaknya dijaganya adiknya. Jadi orang tua pun senang. Itu tanda anak baik hati. Nah, masih ada lagi nih yang mau kakak tunjukkan sebagai tanda anak yang baik hati. Ya, contohnya ini dia. Anak yang baik hati itu dia rajin belajar. Kenapa rajin belajar? Artinya kalau anak yang baik itu dia kan mau dengar-dengaran ya. Apa kata orang tuanya, suruh belajar, mau dia belajar. Nah, di sini dia belajar tuh, serius sekali dia. Belajar sekaligus mengerjakan PR sepertinya, mengerjakan tugas rumah, pekerjaan sekolahnya ya. Apalagi kita semua adik-adik lagi ini ya, belajar online ya, belajar dari rumah. Berarti makin banyak PR kita ya, tugas kita. Tapi anak yang baik, dia menyelesaikan pekerjaannya, baru dia bisa main, baru dia mengerjakan aktivitasnya yang lain. Lalu yang ketiga,
sebagai tanda kita sayang sama orang tua kita sekaligus kita jadi anak yang baik. Nah, ini dia. Nah, lagi ngapain dia? Iya betul, dia lagi menyusun mainannya, dirapikannya mainannya. Jadi setelah dia bermain, gak ditinggalkannya gitu aja. Kan kalau ditinggalkannya gitu aja kan nanti orang tuanya capek ya. Entah pekerja rumah tangganya juga mbaknya capek beres-beresinnya. Tapi dia bertanggung jawab, dia anak yang baik. Dia gak mau repotin bapak mamanya, dia gak mau repotin abangnya, kakaknya. Aku aja lah yang susun mainanku. Ya kan? Lagi pula kalau kita yang susun mainan kita kan kita tahu di mana posisi mainan kita. Ya kan? Nah, lalu apalagi ya ciri kita ini sudah berhasil menjadi anak yang baik. Nah, ciri kita sudah berhasil menjadi anak yang baik, adik-adik, kita bisa menerima teman-teman kita. Nah, ini dia contohnya. Kan indah ya, pertemanan yang harmonis, baik, nggak berantem-berantem. Kalau kita punya teman itu banyak ya karakternya, sifatnya ya. Ada yang suka jahil, ada yang suka bercanda, ya. Ada yang suka main bola, ada yang suka menari. Tapi kalau kita bisa menerima teman kita, apa kelebihannya, apa kekurangannya, ya itu salah satu contoh anak yang baik. Dan terakhir adik-adik, apa sih bukti bahwasanya kita memang berhasil jadi anak yang baik? Anak yang baik itu biasanya temannya banyak, betul, temannya banyak. Karena temannya banyak, jadi dia pun dengan bebas ya, bisa bermain, minta pertolongan juga, minta tolong dong ambilkan ini gitu kan. Pasti dibantuin sama temannya, karena dia baik sama temannya yang lain. Nah ini dia. Banyak temannya ya, teman bermainnya banyak. Kalau kita anak yang baik semua senang berteman sama kita. Tapi kalau kita kerjanya bikin orang lain iseng, jahilin, kita pukul teman kita cubit, atau kita kerjain, kita umpetin sepatunya, kita bikin supaya teman kita kesel. Oh itu siapapun malas berteman sama kita, itu bukan anak yang baik. Tapi kalau anak yang baik ya, dia gak mau cari ribut. Ya. Tapi dia bisa main bersama-sama, kompak dia, ini main Lego dia. Jadi kompak dia main Lego, bisa bersama-sama. Nah, intinya adik-adik pada hari Minggu ini ya kita belajar dari orang Samaria yang murah hati, yang baik hati ya. Untuk bisa mengasihi sesama ya, itu adalah bukti bahwa kita itu adalah orang yang baik. Mari kita contoh orang Samaria tadi ya. Dia ada yang butuh pertolongan, dia berikan kebaikan, dia tolong. Jangan seperti siapa tadi? Iya, seperti imam dan orang Lewi. Dia enggak ditolongnya temannya, orang yang ada, yang butuh pertolongan itu. Tapi kita harus jadi anak yang baik dalam kehidupan kita, di luar rumah, di sekolah. Di dalam segala hal kehidupan kita setiap hari-hari, kita harus jadi anak yang baik, anak yang murah hati. Tuhan memberkati kita, memampukan kita untuk menjadi anak yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang maha baik, yang menjadi teladan kami dalam kami melakukan kebaikan. Ajari kami ya Tuhan untuk menjadi seperti orang Samaria yang murah hati. Tuhan, kami mau menolong teman kami, orang tua kami, orang lain yang mungkin membutuhkan pertolongan kami. Terlebih-lebih jika mereka meminta pertolongan kami. Kami mau menolong ya Tuhan, berikan kepada kami kemampuan, sukacita untuk bisa menolong teman-teman kami yang membutuhkan pertolongan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dangdang, sha la 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 la.
semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percaya. Sekarang adik-adik, kita siapkan persembahan kita berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan sambil menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Setelah kita memberikan persembahan kita, mari kita berdoa, kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Tuhan yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami. Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati kami, anak-anak-Mu semua, supaya kami tetap sehat, tetap bersemangat. Kami juga diberikan semangat untuk belajar ya Tuhan, walaupun sampai hari ini kami harus belajar dari rumah. Tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau memampukan kami, memberikan hikmat kepada kami, sehingga setiap tugas yang boleh diberikan kepada kami, boleh kami kerjakan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami. Engkau berikan kesehatan, berikan rezeki, berikan juga semangat dalam bekerja, dan terlebih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk semua guru KKR, guru-guru kami sekolah minggu, kiranya juga Engkau berkati, berikan kesehatan, berikan semangat. Ya Tuhan, sebentar lagi juga kami akan berpisah, tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau tetap memberkati kami, tetap memberikan sukacita kepada kami. Kiranya juga ya Tuhan, Engkau memberkati persembahan kami. Berkati persembahan kami ini ya Tuhan, agar berguna bagi pelayanan anak-anak sekolah minggu di tengah-tengah gereja Runggun Tiga Baru. Berkati seluruh bangsa dan negara kami ya Tuhan, kami juga berdoa supaya pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kami juga dapat berkumpul bersama untuk beribadah di gereja. Tuhan, inilah doa kami. Di atas segalanya ampunilah kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Guru Yares, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan. Gimana Guru? Bagus firmannya kan? Bagus sekali Guru, bagus. Kita diajarkan untuk sama seperti orang Samaria yang murah hati, baik hati, mau menolong sesama kita manusia. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mau kita imani dan kita mau lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti lagu kita yang mau kita nyanyikan, kita angkat lagu pujian kita, Yesus menginginkan daku.
Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, Aku bersinar terus. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami, kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sebelum kita mengakhiri kebaktian online kita ini, sekali lagi guru ingatkan ya adik-adik, kita harus tetap mencuci tangan, memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak, dan tetap makan makanan bergizi ya kan guru? Iya guru. Dan tetap menjaga kebersihan. Oleh sebab itu, mari kita angkat lagu kita, Mari mencuci tangan. Mari mencuci tangan, jagalah kebersihan, makan buah-buahan, juga sayur-sayuran, belajar dari rumah, main juga di rumah, tetap di rumah aja, jangan lupa berdoa. Selamat hari Minggu semua, sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Dadah.